Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita masuk dalam kegiatan konseling pada hari ini, kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalan ini dimulai dari kakak dulu. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Fahmi Ramadhani, bisa dipanggil Fahmi. Kuliah di jurusan bimbingan dan konseling Universitas Lambung Mangkurat. Nah, kalau adik siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Dewi Nashwa Nazifah, biasa dipanggil Dewi. Dewi. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan konseling, yaitu pertemuan pertama. Nah, alangkah baiknya juga kita sebelum masuk ini mungkin melakukan relaksasi terlebih dahulu agar tidak tegang, karena kita akan mencari solusi atau pemecahan permasalahan yang akan diceritakan nanti. Bisa kita mulai? Kita 3 kali saja, yaitu dengan cara menarik nafas lalu keluarkan secara perlahan-lahan. Coba ya, 1, 2, 3. Gimana perasaannya? Agak lega. Agak lebih lega ya, agak rileks dan tidak terlalu tegang seperti sebelumnya. Nah, sebelumnya datang ke sini apakah karena kemauan sendiri atau ada paksaan atau bagaimana? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri ya. Nah, apakah sebelumnya pernah melakukan konseling? Pernah di sekolah. Itu membahas apa kemarin? Tentang sekolah juga. Tentang sekolah juga ya. Berarti dia punya permasalahan. Dia datang ke guru BK gitu ya. Nah, kita akan menjelaskan terlebih dahulu bimbingan dan konseling itu apa. Apakah pernah mendengar? Apakah tahu pengertiannya? Apa kalau boleh? Dengan konseling Ya, yang mengurus masalah siswa. iya, masalah siswa. Jadi kakak jelasin lagi ya. Jadi bimbingan dan konseling itu proses kegiatan untuk membantu mengarahkan dan juga membantu menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh peserta didik agar mencapai perkembangan yang optimal. Nah, jadi bimbingan dan konseling ini biasanya kan pemikiran anak-anak di sekolah itu BK itu, bimbingan dan konseling itu sangat tidak bagus, tempat yang menyeramkan, seram lah buat anak-anak. Dan di bimbingan dan konseling itu pemikirannya juga hanya anak yang punya permasalahan, dalam kata lain anak yang nakal atau ya semacamnya itu. Padahal tidak, bimbingan dan konseling ini bisa juga membantu peserta didik lain yang tidak hanya harus nakal, seperti dia punya hambatan dalam sekolahnya, dalam aspek pribadinya juga, sosial. Nah, itu dia. Jadi apa sih yang membuat Dewi mau datang dan mengikuti kegiatan konseling pada hari ini? Karena saya suka melewati tugas. Karena saya kembali tugas, berarti ingin menceritakan juga permasalahan yang sedang dialami. Jadi sebelum masuk ke permasalahannya, kakak menerapkan 2 asas. Nah, ini sangat penting dalam terlaksananya kegiatan konseling. Jadi asas yang pertama itu yaitu asas keterbukaan, di mana Dewi harus terbuka dalam menceritakan segala permasalahan yang dialami pada saat ini. Jadi jangan ada cerita atau permasalahan yang sengaja ditutup-tutupin. Nah, itu. Lalu yang kedua, asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini cerita Dewi tidak akan diketahui oleh orang lain atau tidak
sebarluaskan, jadi orang lain tidak tahu apa permasalahan yang sedang dialami Dewi. Nah, tahu hanya kakak dan Dewi, jadi tenang saja, ceritanya akan aman. Nah, tadi kan aku bisa tanya juga apa yang membuat Dewi datang ke sini dan mau mengikuti, karena ada permasalahan apa tadi? Suka melalaikan tugas. Suka melalaikan tugas. Melalaikan tugas itu berarti tidak dikerjakan ya tugasnya. Jadi bagaimana itu? Sudah sempat mengumpul atau tidak sama sekali? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali ya. Berarti itu sangat berdampak bagi sekolah Dewi. Nah, sebelumnya kenapa sih Dewi bisa melalaikan tugasnya? Suka diajak nonton drakor sama jalan-jalan. Suka diajak nonton drakor sama jalan-jalan. Nah, kenapa sih bisa mau gitu nah mengikuti ajakan? Gak bisa nolak. Nggak bisa nolak. Kenapa nggak bisa nolaknya? Tidak enak juga. Tidak enak ya rasanya menolak. Nah, jadi dari permasalahan ini berarti penyebab utamanya adalah karena Dewi sering diajak oleh orang lain, yang menyebabkan dampak negatifnya itu tugasnya terabaikan, jadi tidak dikerjakan. Nah, kalau kakak boleh tahu bagaimana sih respon dari gurunya, reaksinya mengetahui bahwa Dewi tidak sering mengumpulkan tugas, mengabaikan tugasnya? Sering dikasih peringatan untuk mengerjakan tugas. Selain itu, adakah lagi? Sering dimarahin orang tua. Nah, dimarahin orang tua. Apakah orang tua hanya memarahi saja atau ada hal lain yang disampaikan? Nyuruh ngerjain tugas tapi tetap nggak dikerjain. Tetap dikerjain. Itu karena apa tadi? Nonton drakor sama jalan-jalan. Nah, karena nonton drakor dan jalan-jalan diajak ya. Berarti permasalahannya tadi sering diajak jalan-jalan berpengaruh kegiatan belajar dan tugas-tugasnya. Dewi apa itu namanya? Dewi sadar nggak bahwa kegiatan yang dilakukan Dewi seperti nonton drakor itu menyebabkan dampak yang sangat buruk? Sadar nggak? Iya. Nah, kalau sadar kenapa sih tetap melakukan lagi nonton drakor dan jalan-jalan tersebut? Nggak tahu. Nggak tahu ya, belum tahu. Nah, dari permasalahan tersebut kan sangat buruk tuh bagi Dewi, yang tadi ada dijelaskan, menceritakan Dewi, guru memberikan reaksi yang tidak baik juga, sering memarahi, menegur, dan memperingati terus bahwa tugas itu harus dikerjakan. Terus orang tua juga sering memarahi kan, karena Dewi sering mengabaikan tugasnya dan sampai tidak mengerjakan sama sekali, padahal sudah diingatkan juga. Nah, jadi pada pertemuan ini kakak hanya ingin tahu kenapa sih permasalahan Dewi itu bisa timbul, dampaknya, dan yang lain-lainnya. Nah, kakak mau tahu juga drakor itu apa sih? Drama Korea. Oh, drama Korea. Nah, untuk drama Korea itu apa sih yang ditonton? Tentang kejadian dalam sekolah, perkuliahan, dan lain-lain gitu. Nah, biasanya waktu yang dihabiskan untuk menonton drama Korea itu berapa lama sih? Berjam-jam. Berjam-jam. Berarti sangat lama itu ya, sampai lupa waktu. Nah, dari situ jadi bisa lihat kan dampak negatifnya yang timbul.
dari ajakan nonton drakor itu? Kenapa? Jadi pertemuan selanjutnya nanti kakak kan membahas teknik. Nah di situ kakak akan memberikan solusi. Jadi di pertemuan pertama ini hanya ingin mengetahui dulu apa sih permasalahan yang dialami. Nah, tadi itu kan dari drakor dan jalan-jalan drama Korea. Kenapa sih suka drama Korea? Boleh tahu? Seru. Nah, menyukai drama Korea itu suka sendiri atau karena ikut-ikutan diajak kemarin? Karena ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan ya. Berarti Dewi tidak bisa menolak ajakan dari orang lain. Padahal ada kewajiban yang harus dikerjakan Dewi terlebih dahulu. Seperti mengerjakan tugas. Kan kakak sering berpendapat tentang pengetahuan Dewi. Nah menurut Dewi, apakah itu baik untuk kehidupan Dewi? Tidak baik. Berarti apakah dari dalam diri Dewi ada ingin mengubah perilaku tersebut, tingkah laku itu? Iya ada. Nah ada ya. Jadi kira-kira tahu nggak solusi yang dapat Dewi pakai untuk mengurangi ataupun menghilangkan perilaku tersebut? Belum tahu. Berarti nanti kita akan cari bersama-sama. Kita juga menyiapkan nanti teknik untuk mengurangi ataupun menghilangkan permasalahan tersebut agar Dewi dapat menolak. Yang pertama itu menolak ajakan temannya. Berarti itu berkaitan dengan ketegasan diri dan kepercayaan diri Dewi dalam menolak ajakan orang lain. Jadi ketika Dewi sudah bisa mengerjakan hal yang kakak sampaikan, seperti bisa menolak ajakan nonton drakor, Dewi bisa mengerjakan tugas-tugasnya terlebih dahulu. Itu pun tugas sekolah maupun tugas di rumah. Jadi Dewi bisa mengerjakannya terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Jadi Dewi akan bebas setelah mengerjakan kewajibannya terlebih dahulu. Nah, itu dia. Mungkin itu saja dari kakak. Apakah Dewi ada lagi yang ingin disampaikan terkait permasalahan yang sedang dialami? Tidak ada ya. Berarti nanti kita akan melakukan perjanjian bahwasanya kita akan melakukan pertemuan selanjutnya, di mana untuk membahas teknik untuk mengurangi ataupun menghilangkan perilaku atau tingkah laku Dewi yang buruk tersebut. Jadi gimana, setuju? Nah, mungkin itu saya dari kakak. Sekian dan terima kasih. Dan dari Dewi juga tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Mungkin nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, kan kemarin kita sudah membuat perjanjian akan bertemu lagi. Nah, jadi pada pertemuan kedua ini kakak akan memberikan teknik yang digunakan untuk membantu permasalahan yang dialami Dewi yang sudah diceritakan kemarin, yaitu selalu mau itu kalau diajak orang lain yang berdampak pada melewatkan tugasnya. Nah, jadi teknik yang ingin kita gunakan pada permasalahan Dewi ialah teknik assertive training atau latihan asertif. Sebelumnya pernah dengar nggak? Belum pernah ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke teknik lagi, kita relaksasi dulu. Boleh? Seperti pertemuan pertama ya. Tarik nafas, lalu keluarkan secara perlahan-lahan. Ya, bisa kita mulai. Tarik, hembuskan. Tarik, hembuskan.
tarik terus kan. Nah, saya berarti biar agak rileks lagi seperti pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kakak akan menjelaskan dulu teknik assertive training itu apa, karena Dewi belum pernah mendengar, jadi kita jelaskan ya. Nah, teknik ini itu sangat efektif jika digunakan untuk mengatasi masalah-masalah atau permasalahan yang berhubungan dengan kepercayaan diri, pengungkapan diri, dan ketegasan diri. Nah, latihan asertif ini juga akan membantu bagi orang-orang yang tidak mampu mengungkapkan kemarahan dan perasaan tersinggungnya. Nah, selanjutnya ada menunjukkan kesopanan yang berlebihan dan selalu mendorong orang lain untuk mendahulunya. Yang terakhir ada memiliki kesulitan untuk mengungkapkan afeksi atau respon-respon. Nah, mungkin dia ada pengertiannya. Nah, jadi kita langsung masuk saja ke tahap pemberian tekniknya, yaitu membedakan perilaku asertif dan tidak asertif. Nah, jadi tahu nggak perilaku asertif dan tidak asertif? Sudah atau belum? Belum tahu? Belum tahu ya. Jadi kakak harap keluarkan suaranya dia. Sudah atau belum? Jadi perilaku asertif ini perilaku yang berhubungan dengan kepercayaan diri, bisa mengungkapkan dirinya dan tegas dirinya dia. Jadi perilaku asertif ini perilaku yang baik-baik lah, dan tidak asertif ini perilaku kebalikannya asertif. Jadi dia tidak percaya diri, tidak bisa mengungkapkan diri dan ketegasan diri. Sudah tahu kan penjelasannya? Nah, di sini kakak ingin meminta Dewi membedakan perilaku asertif dan tidak asertif pada permasalahan yang Dewi alami. Kira-kira perilaku asertif pada permasalahan Dewi itu apa? Perilaku yang baik itu harus bisa menolak ajakan. Ya, betul. Selanjutnya apa lagi? Ini perilaku asertif yang baik, tegas ya. Nah, dari situ supaya Dewi bisa mengerjakan tugasnya dan tidak melalaikannya ataupun mengabaikannya. Jadi bisa menyelesaikannya terlebih dahulu jika Dewi sudah tahu perilaku asertifnya. Nah, selanjutnya yang tidak asertif itu seperti apa? Mau menerima ajakannya. Mau menerima ajakan, selalu menerima. Nah, yang menyebabkan Dewi melalaikan tugasnya, mengabaikan tugasnya, yang berdampak bagi sekolah Dewi menjadi sering kena tegur oleh guru di sekolah dan juga orang tua. Selain itu apa lagi? Tidak tahu. Jadi selain itu, selain Dewi selalu mau menerima ajakannya, tidak asertifnya itu mengabaikan tugas yang kakak jelaskan tadi. Berarti sudah tahu ya? Ya. Bisa membedakan perilaku asertif dan tidak asertif. Nah, selanjutnya kita akan bermain peran. Nah, sebelumnya tahu nggak kita bermain peran itu seperti apa? Belum tahu. Belum tahu. Nah, bermain peran itu kita akan mencoba sesuatu hal yang seperti permasalahan Dewi diajak oleh orang lain seperti menonton drakor dan jalan-jalan. Nah, Dewi menjadi diri Dewi sendiri dan kakak menjadi orang yang mengajak Dewi. Nah, di sini kakak maunya Dewi harus bisa menolak. Bagaimanapun caranya itu, cara penolakannya itu yang baik itu dengan cara menolak secara sopan. Nah, kakak contohkan dulu ya, mungkin cara penolakan yang baik dan sopan itu seperti apa.
rekannya diajak ngomongnya seperti ini, mohon maaf saya lagi ada tugas, jadi saya ingin mengerjakan tugas terlebih dahulu. Nah, lalu ketika orang lain itu tetap memaksa, katakan lagi, mungkin di lain waktu atau lain kali saya bisa mengikuti ajakan kamu, yaitu dengan menonton drama, karena saya ada tugas-tugas tadi. Jadi Dewi harus bisa menolak, jangan sampai dulu perasaannya itu jadi malah mau. Dewi harus bisa menolak secara terus menerus, karena Dewi ada kewajiban yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi Dewi harus bisa menolaknya. Nah, kita mulai saja. Kakak sebagai orang lain atau teman Dewi yang ingin mengajak jalan-jalan untuk menonton drakor Korea. Nah, ya. Halo Dewi, Hai. kamu sibuk nggak hari ini? Sibuk. Sibuk ngapain emangnya? Saya mau mengerjakan tugas saya dulu. Mengerjakan tugas. Kita nonton drama Korea yuk. Maaf, saya harus menyelesaikan tugas saya terlebih dahulu. Mungkin bisa saja dikerjakannya nanti. Maaf, tidak bisa karena tugas saya lebih penting untuk masa depan saya. Jadi saya tidak aja. Nggak apa-apa, tinggalin aja. Nanti aku bantu. Mungkin lain kali saja kita nonton dramanya lagi. Nah, iya seperti itu. Jadi sudah bisa mempraktekkan cara penolakan yang sopan dan baik. Jadi jangan sampai menyinggung perasaan teman yang mengajak ini. Misal seperti menggunakan kata yang tidak sopan atau kasar menolaknya, itu bisa menyinggung perasaan orang lain juga. Jadi Dewi harus bisa menolaknya dengan cara apa tadi? Sopan. Sopan, agar tidak menyinggung perasaan orang lain atau teman yang mengajaknya. Nah, kakak mau minta lagi untuk mengulang latihan seperti hal tersebut di rumah. Nah, kakak punya tips dan cara biar bisa meningkatkan ketegasan diri dan pengungkapan dirinya Dewi agar bisa lebih yakin dalam menolaknya itu dengan cara sopan. Kakak minta Dewi mencoba mempraktekannya di depan cermin. Punya cermin nggak sebelumnya di rumah? Punya ya. Nah, jadi Dewi bisa mencoba melakukannya di depan cermin terlebih dahulu, mempraktekannya berbicara dengan diri sendiri di hadapan cermin, itu dengan cara menolak tadi tuh. Jadi Dewi ulang-ulang supaya bisa meningkatkan ketegasan diri dan pengungkapan dirinya. Jadi hal itu akan bermanfaat bagi kehidupan Dewi, bukan hanya dalam menolak misalnya nonton drama Korea, itu berguna juga kepada hal lain nanti Dewi, misalkan ke jenjang selanjutnya pendidikannya terpakai. Nah, dari tugas rumahnya pahamnya apa tadi? Tugas mengulang latihan tips and triknya. Berbicara dengan diri sendiri di depan cermin atau kaca. Iya. Jadi ada lagi tips and triknya, yaitu kamu harus mengatakan juga biar bisa meyakini lagi dalam dirinya dengan kata-kata saya bisa, saya pasti bisa. Bisa dicoba? Bisa. Gimana? Saya bisa, saya pasti bisa. Nah, iya. Pakailah kata-kata itu untuk mengulang latihan biar bisa meningkatkan ketegasan diri tadi dan pengetahuan dirinya. Dan juga Dewi bisa menggunakan teknik relaksasi yang biasa kita lakukan di sebelum masuk ke tahap mana ini teknik, dengan cara menarik nafas dan keluarkan nafas. Nah, itu biar perasaan Dewi menjadi lega dan tidak ada yang mengganjal. Paham Dewi? Paham. Nah, Dewi sudah paham kan
apa namanya, hal yang harus dilakukan dalam mengulang latihan tadi. Ya. Nah, selanjutnya masuk ke tugas rumah dan tindak lanjutnya. Jadi kakak minta Dewi untuk mencatat tugas yang kakak berikan tadi. Dewi punya handphone? Punya. Nah, mungkin bisa diketik dulu tugas rumah yang ingin dilakukan nanti, agar Dewi selalu ingat dan bisa. Mungkin dibuka aja dulu. Nah, tugas rumahnya tadi masih ingat kah? Masih. Apa? Berbicara dengan diri sendiri di depan cermin. Iya. Selain itu, Dan mengatakan saya bisa, saya pasti bisa. nah, selain itu ada lagi yang kakak berikan tadi agar bisa lebih rileks. Dengan cara apa tadi? Menarik napas dan membuangnya secara perlahan. Iya, betul sekali. Nah, mungkin itu ya tugas rumahnya yang harus dilakukan Dewi agar kakak bisa tahu hasil dari latihan Dewi itu apakah ada perubahan atau tidak ya. Jadi kakak kan mengetahui teknik yang kakak gunakan untuk menyelesaikan permasalahan Dewi ini apakah sudah efektif, ada kemajuan dalam perilaku Dewi. Nah, jadi kakak minta tugas rumah itu Dewi laksanakan ya. Ya. Dewi coba di rumah agar dapat meningkatkan ketegasan diri, pengungkapan diri, dan juga kepercayaan dirinya. Jadi Dewi nanti mencobanya secara terus menerus dan diulang-ulang ya. Paham? Paham. Nah, mungkin itu saja dari kakak. Apakah ada yang ingin disampaikan Dewi lagi atau yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi kakak minta Dewi melakukan tugas rumahnya dengan baik dan benar dan jangan sampai dilupakan ya Dewi. Ya. Nah, mungkin itu saja dari kakak. Sekian dan terima kasih pada pertemuan pada hari ini, yaitu pertemuan kedua. Nah, kakak minta lagi sama Dewi untuk bisa bertemu di pertemuan selanjutnya atau pertemuan yang terakhir. Gimana Dewi, bisa? Bisa. Nah, bisa. Mungkin itu saja ya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Nah, jadi kita kan sudah ada perjanjian kemarin untuk bertemu lagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pertemuan ketiga ini atau pertemuan terakhir dari kegiatan konseling yang telah kita lakukan. Jadi dalam pertemuan tiga ini kakak ingin mengetahui perkembangan dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan kita sebelumnya, seperti perkembangan Dewi dalam permasalahannya atau apakah sudah bisa menyelesaikannya dengan teknik yang kakak berikan, dan evaluasinya juga apakah efektif itu teknik. Kalau belum kan kakak akan mencarikan lagi teknik yang dirasa lebih tepat. Menurut Dewi bagaimana teknik yang kakak berikan kemarin? Sudah efektif dan saya sudah melakukan tugas rumah seperti berbicara di depan cermin dan mengatakan saya bisa, saya pasti bisa. Oh, berarti sudah dilaksanakan ya tugas rumahnya juga yang sudah kakak berikan pada teknik latihan asertif kemarin. Nah, gimana dengan tugas rumah yang kakak berikan itu? Saya akan melakukan hal tersebut secara berulang-ulang agar kepercayaan diri dan ketegasan diri saya lebih mantap lagi.
Nah, berarti teknik yang kakak gunakan sudah efektif, cukup efektif ya. Dan juga tugas rumah yang kakak berikan sangat berpengaruh bagi permasalahan Dewi yang dialami kemarin. Jadi kakak mau tahu gimana sih misalkan kalau ada orang lain mengajak Dewi, apakah Dewi sudah bisa menolaknya? Alhamdulillah sudah ada perubahan atau kemajuan. Saya sudah bisa meningkatkan kepercayaan diri dan ketegasan saya. Penjelasannya. Selain itu, apakah ada lagi? Ketegasan diri dalam menolak ajakan. Pada saat saya sedang ada tugas, diri saya lebih memilih untuk mengerjakan tugas saya terlebih dahulu. Berarti Dewi sudah bisa memilih perilaku yang baiknya, yaitu perilaku asertif. Kemarin sudah kakak jelasin perilaku asertif dan tidak asertif. Dewi sudah menerapkan perilaku asertifnya. Nah, jadi kakak mohon lagi Dewi agar tidak melupakan tugas rumahnya, karena kan sangat berguna bagi Dewi. Mungkin nanti Dewi bisa juga mengajarkan ke teman-temannya yang lain cara untuk menambah ketegasan, bukan ketegangan ya kakak, salah ngomong, ketegasan diri dan pengungkapan diri serta kepercayaan dirinya. Nah, jadi menurut Dewi, apakah Dewi sudah merasa puas dengan hasilnya? Sudah puas ya. Berarti Dewi sudah merasakan efek atau dampak yang sangat positif dari penerapan teknik yang kakak berikan tadi, ya kan? Iya. Nah, itu dia. Jadi kakak juga merasa bangga dengan Dewi. Dewi ada perkembangannya, ada perubahannya, yaitu bisa menolak ajakan orang lain. Tapi Dewi menerapkan tugas rumah yang kakak berikan kan, menolaknya dengan cara yang sopan dan baik, sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, kakak juga sangat bangga sekali Dewi bisa menerapkan itu. Nah, jadi kakak lanjutkan lagi ya, karena tadi ada masalah teknis. Nah, jadi kakak sangat bangga karena Dewi sudah bisa mengerjakan tugasnya terlebih dahulu dan sudah tidak melalaikannya dan mengabaikan tugasnya. Saya ingin tahu bagaimana respon orang tuanya, reaksinya. Sudah agak lebih baik. Sudah lebih baik ya. Orang tua pasti ikut senang dengan adanya perubahan pada diri Dewi. Kalau guru seperti apa responnya? Iya, sama. Sama juga ya, sudah senang dan sudah lebih ini, gurunya lebih bangga karena Dewi sudah bisa menghilangkan perilaku yang buruknya, yang dimana disebabkan oleh ajakan nonton drama Korea sampai lupa waktu, yang dimana menyebabkan tugas tadi itu terabaikan. Mungkin apakah Dewi ada lagi yang ingin disampaikan Tidak ada. terkait perkembangan dan evaluasi pada pertemuan ketiga ini? Berarti teknik ataupun kegiatan konseling kita ini bisa dikatakan sudah berhasil, dimana sudah ada dampak dari konseling ini pada sikap dan perilaku Dewi. Nah, jadi apakah Dewi ada yang lagi ingin disampaikan Tidak ada. pada kakak terkait kegiatan konseling ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi kakak mengucapkan juga kepada Dewi terima kasih
karena sudah mau berbagi cerita permasalahannya, sehingga kakak juga bisa membantu memberikan pemecahan permasalahan atas permasalahannya Dewi. Nah, itu tadi ya. Mungkin itu saja ya. Kakak sangat berterima kasih sekali lagi pada Dewi. Nah, mungkin itu saja kegiatan pada pertemuan ketiga ini, karena kakak hanya ingin tahu perkembangan dan ingin mengevaluasi segala proses yang telah kita lalui, dan hasilnya alhamdulillah sudah cukup baik karena tidak ada kendala dalam kegiatannya dan pelaksanaannya juga. Jadi itu saja, kakak ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Kakak tutup pertemuan kita pada ini sekaligus mengakhiri kegiatan konseling kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.